Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Zlatan Ibrahimovic resmi bertahan di AC Milan. Ia telah menekan kontrak baru berdurasi 1 musim, yang mengikatnya sampai Juni tahun 2023. Meski menjadi sosok penting dalam kebangkitan AC Milan dan sukses menjuarai Scudetto, Ibrahimovic sempat dipertanyakan masa depannya. Sebab ia bakal absen setidaknya setengah musim ke depan setelah operasi lutut. Meski demikian, Milan menunjukkan komitmennya terhadap penyerang veteran itu dengan memberinya kontrak baru. Rossoneri bahkan memberinya kontrak semusim, tak seperti rumor sebelumnya yang menyatakan bahwa proposalnya akan berdurasi 6 bulan saja. Dengan perpanjangan kontrak ini, Ibrahimovic berarti akan bermain bersama Milan sampai melewati ulang tahun ke-41. Ia menjadi sosok penting dalam bangkitnya Milan 2 musim terakhir ini, meski tak selalu tampil reguler. Penyerang asal Swedia itu membantu Milan memupuk mental para pemain muda. Ia punya pengalaman juara di Belanda, Italia, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Ibrahimovic sejauh ini tercatat sudah bermain 158 kali untuk AC Milan dalam 2 periode. Ia membukukan 92 gol dan 35 assist. Juara Serie A tahun 2021-22 AC Milan dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Tottenham untuk membahas transfer Japet Tanganga pada musim panas 2022 ini. Milan sedang butuh tambahan bek baru. Stok amunisi mereka di lini tersebut memang berkurang sekarang ini. Pasalnya Alessio Romagnoli tak memperpanjang kontraknya di San Siro. Sekarang ia sudah gabung Lazio. Kepergian Romagnoli itu membuat Milan makin pusing. Sebab perburuan mereka di pos bek tengah sebelumnya menuai kegagalan. AC Milan kini terus berusaha mencari bek tengah baru. Mereka kini akhirnya mendapat satu target baru. Ia adalah bek Tottenham, Japet Tanganga. Kabar ketertarikan Milan pada Tanganga ini diklaim oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebut Milan sudah membuka kontak dengan pihak Tottenham. Keduanya kini disebut melakukan negosiasi dengan intens. Milan kabarnya ingin merekrut Tanganga dengan status pinjaman lebih dahulu. Mereka juga ingin menyertakan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Laporan itu juga menyebut, agen dari Tanganga ikut turun tangan membantu menuntaskan detail transfer tersebut. Rossoneri juga diklaim berpeluang besar bisa merekrut defender 23 tahun tersebut karena sekarang ini ia cuma berstatus sebagai pemain cadangan di tim asuhan Antonio Conte. Tanggal 7 Juli tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam karir Olivier Giroud. Sebab, setelah 9 musim bermain di Inggris, Giroud mengambil langkah baru dengan hengkang ke Italia untuk membela AC Milan. Milan membeli Giroud dari Chelsea pada awal musim 2021-2022. Saat itu, Milan harus membayar 1 juta euro untuk bisa mendapatkan jasa penyerang yang ikut membawa timnas Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018 tersebut. Awalnya, ada banyak keraguan soal saga transfer Giroud. Sebab pada 3 musimnya di Chelsea, Giroud lebih sering menjadi pemain cadangan. Catatan gol Giroud di Liga juga tidak pernah mencapai 2 digit. Giroud juga diragukan karena datang saat berusia 34 tahun. Namun, Giroud mampu membalikan semua keraguan itu dan menjadi sosok yang dicintai fans Milan. Berbeda dengan di Chelsea, Giroud jadi pilihan utama di lini depan Milan. Sepanjang musim 2021-2022, Giroud tercatat 22 kali tampil sebagai pemain utama. Total laga yang dimainkan di Serie A adalah 29 laga. Giroud tidak selalu mencetak gol pada setiap laga. Tapi, Giroud mencetak gol pada momen-momen yang tepat. Ketika pemain 35 tahun itu mencetak gol, Rossoneri selalu meraih kemenangan. Momen paling penting Giroud musim lalu adalah saat mencetak brace ke gawang Inter Milan. Giroud membawa Milan menang 2-1 atas Inter pada duel yang sangat krusial. Total, 11 gol dicetak Giroud di Serie A sepanjang musim lalu. Kontribusi Giroud bukan hanya soal gol, akan tetapi juga cara bermain. Giroud adalah pemain yang adaptif untuk berbagai macam taktik. Giroud adalah tipikal penyerang yang bermain bukan untuk sekadar mencetak gol. Zlatan Ibrahimovic diakui sebagai salah satu sosok penting di ruang ganti AC Milan.
Namun, pemain asal Swedia itu absen pada banyak laga musim 2021-2022 lalu. Nah, perannya lantas diambil alih oleh Giroud. Giroud bukan hanya mengisi peran Ibrahimovic di lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Giroud dilaporkan menjadi pemimpin dan teladan yang baik bagi para pemain muda Milan. Giroud disebut sebagai sosok yang rendah hati walau punya rekam jejak yang sukses di masa lalu. Giroud juga selalu hadir dengan pengalamannya dan senioritas ketika Milan berada dalam tekanan. Kehadirannya sangat penting di ruang ganti Milan. Kesialan menimpa pemain AC Milan, Timo Bakayoko. Pemain Prancis itu ditodong pistol polisi, menjadi korban salah tangkap. Momen salah tangkap Bakayoko itu viral di media sosial. Calcio Mercato yang mengabarkan peristiwa itu. Kejadian itu terjadi di wilayah Porta Garibaldi, Milan, Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2022. Mobil Bakayoko dihentikan polisi Italia, dia dipaksa keluar mobil untuk digeledah. Salah seorang polisi wanita menodongkan pistol ke arah mobil yang pintu kanannya terbuka. Pemeriksaan pada Bakayoko itu membuat kendaraan di belakangnya harus berhenti. Polisi yang memeriksa Bakayoko lantas diberitahu rekannya kalau yang dia periksa adalah pemain AC Milan, Bakayoko. Wajahnya tampak kaget lalu menghentikan pemeriksaan pada Bakayoko. Karena salah tangkap ini, polisi itu langsung meminta maaf pada Bakayoko. Kejadian salah tangkap ini sudah beredar di internet, terekam oleh kamera mobil di belakang Bakayoko. Bakayoko masih mempunyai kontrak peminjaman di Milan sampai Juni tahun 2023. Rossoneri ingin mengembalikan pemain 27 tahun itu, tapi Chelsea tak mau menerimanya. Bakayoko tak menjadi pilihan utama di Milan musim lalu. Di semua ajang, Bakayoko cuma diberi kesempatan bermain sebanyak 18 kali oleh Stefano Pioli tanpa bisa memberi kontribusi gol dan assist. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk memulangkan Brahim Diaz lebih awal ke Santiago Bernabeu. Saat ini, sang gelandang serang masih menjalani masa peminjaman di AC Milan. Diaz bermarkas di San Siro sejak September tahun 2020. Musim lalu, kontrak peminjamannya di Rossoneri diperpanjang 2 tahun lagi. Kubu merah hitam hanya mengeluarkan 3 juta euro dalam bisnis tersebut. Milan memiliki opsi mempermanenkan status trequartista tersebut. Il Diavolo hanya sanggup membayar 22 juta euro. Madrid menetapkan harga Diaz di kisaran 27 juta euro. Sepanjang musim lalu, sosok bernomor punggung 10 ini membawa Rossoneri meraih Scudetto Serie A Liga Italia. Ia menyumbang 4 gol dan 4 assist dalam 40 pertandingan kompetitif. Tapi itu jelas bukan kampanye terbaiknya. Performa Diaz belum berada di jalur semestinya, setelah pulih dari COVID-19 beberapa waktu lalu. Milan tetap menunjukkan kepercayaan pada pesepak bola yang bulan depan, berusia 23 tahun itu. Pelatih Milan Stefano Pioli yakin musim 2022-2023 akan menjadi momentum kebangkitan sang gelandang serang. Menurut Diario AS, Real Madrid ingin membawa pemain tersebut kembali ke markas mereka pada musim panas tahun ini, demikian laporan yang dikutip dari Football Italia, Ahad tanggal 17 Juli tahun 2022. Masih dalam pemberitaan AS, kemudian, kedua klub sepakat untuk melanjutkan bisnis peminjaman ini. Skenario demikian, demi membantu perkembangan sang wonderkid. Tentu saja dengan catatan, Diaz konsisten berada di starting si Il Diavolo. Olivier Giroud senang 2 golnya bisa membawa AC Milan meraih kemenangan atas FC Köln. Ia turut memuji penampilan para pemain muda Il Diavolo di laga itu. Milan mengawali pramusim dengan meraih kemenangan. Rossoneri mampu menumbangkan FC Köln di Rhein-Energie-Stadion pada laga bertajuk Telekom Cup 2022, Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022. Olivier Giroud menjadi bintang kemenangan Milan usai memborong 2 gol pada menit ke-16 dan 36. Köln hanya bisa membalas dari Florian Wirtz di menit akhir laga. 2 gol Giroud pada laga ini lahir dari proses yang terbilang indah. Gol pertama Giroud sempat mencip bola melewati kiper Köln. Sementara, gol kedua tercipta dari sepakan melengkung terukur ke sudut gawang lawan. Giroud mengaku puas bisa mencetak gol dan membawa Milan meraih kemenangan. Ia menilai kemenangan sangat penting untuk menyongsong laga-laga berikutnya. Penyerang asal Prancis juga senang dengan penampilan timnya yang banyak memainkan pemain muda di laga kontra.
Pelatih Milan, Stefano Pioli, memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda seperti Yacine Adli, Nikos Michelis, Emil Robak, Andrej Koubis, hingga Marco Brescianini. Selalu bagus memulainya dengan gol. Kami melakukan dengan sangat baik di babak pertama, ujar Giroud dikutip dari situs Milan. Para pemain muda melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saya benar-benar sangat senang. Selalu menjadi hal yang baik untuk memenangi laga pertama meskipun hanya di laga uji coba, jelasnya. Raksasa Serie A AC Milan saat ini wajib waspada karena kabarnya Manchester United berpotensi untuk membajak pemain incaran mereka yakni Hakim Ziyech. Milan mencari beberapa pemain baru untuk membenahi sejumlah area yang dirasa kurang perkasa. Salah satunya di sayap kanan. Di sana memang sudah ada Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers. Namun performa mereka dianggap kurang memuaskan. Milan lantas dikaitkan dengan sejumlah pemain. Sebut saja Marco Asensio, Noah Lang, dan Domenico Berardi. AC Milan juga dikaitkan dengan Hakim Ziyech. Milan tak bertepuk sebelah tangan dalam perburuan winger Chelsea ini. Pasalnya Chelsea memang ingin menjualnya. Selain itu Ziyech juga tak betah di Stamford Bridge. Kabar baiknya, Ziyech pun disebut bersedia gabung Milan. Rossoneri kemudian menindaklanjuti hal tersebut dengan menggelar negosiasi soal harga transfer dengan Chelsea. Milan kabarnya ingin meminjam Ziyech lebih dahulu. Namun dalam kontraknya ada opsi pembelian permanen. AC Milan sekarang ini masih belum mencapai kesepakatan dengan Chelsea soal transfer Hakim Ziyech. Di saat Milan bekerja keras menuntaskan transfernya ada kabar yang bikin mereka was-was. Sekarang ini Manchester United diklaim bisa saja ikut terjun dalam perburuan Ziyech. Klaim ini dilontarkan oleh jurnalis asal London, Dean Jones. Kepindahan Ziyech ke AC Milan sedikit tersendat dan jika situasi itu terus berlanjut, jangan mengesampingkan gagasan bahwa Ten Hag ingin membawanya ke United, kata Jones kepada GVMesport. Mu sendiri sekarang ini disebut sedang berusaha mendatangkan Anthony dari Ajax. Sama seperti Ziyech, ia juga mantan anak asuh Erik ten Hag. AC Milan dinilai harus menambah amunisi lini serang untuk musim depan. Ex-pemain Rossoneri, Massimo Ambrosini, yang mengungkap saran itu. Pada bursa transfer musim panas ini, Milan belum banyak melakukan aktivitas. Sejauh ini, Diavolo Rosso baru mendatangkan Divock Origi yang didatangkan gratis. Pemain Belgia itu tak diperpanjang Liverpool. Milan sudah kehilangan pemain buruan di lini belakang. Sven Botman lebih memilih bergabung dengan Newcastle United. Dengan mulai pulihnya Simon Kjaer, lini belakang Milan disebut mempunyai amunisi yang cukup. Oleh karena itu, Ambrosini menilai Milan harus memperkuat sektor lain. Milan memang menunjukkan performa lini belakang yang oke di Serie A musim lalu. Tim asuhan Stefano Pioli itu kebobolan 31 gol dalam 38 pertandingan, paling sedikit kemasukan bersama Napoli. Oleh karena itu, pantas kalau Milan disarankan akan memperkuat lini depan. Saat ini, Milan dikaitkan dengan pemain Chelsea, Hakim Ziyech. Si biru akan mengurangi stok lini serangnya seiring dengan kedatangan Hakim Ziyech. Menurut pendapat saya, ada suatu hal yang hilang di sana pada alat untuk menjalankan operasi. Kita sedang dalam fase awal bursa transfer, jadi segalanya masih berubah-ubah, kata Ambrosini di Calciomercato. Kalau Milan tetap ada di bagian lapangan itu, mereka mempunyai struktur pertahanan yang efektif. Meski mempunyai permainan ofensif, Milan memenangi pertandingan kejuaraan karena mereka tak kebobolan. Hanya 2 dari 10 pertandingan terakhir. Tak ada rasa takut untuk menambah kualitas pada skuad ini, kata dia menambahkan.